Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur musalla Geraha Sabta Indra yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang hari ini, di waktu yang sangat mulia, di satu bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu di bulan suci Ramadan, yang gak terasa sekarang kita udah memasuki hari keberapa Bapak Ibu? Ada 7, ada 8 nih, Masya Allah. Ya, kita udah memasuki hari ke-7 ya. Nah, kita perlu berhitung tentang Ramadan. Sebenarnya bukan kaitannya dengan kapan THR turun ya. Nah, insya Allah turun nanti. Tapi ini berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih memiliki value ya. Yaitu bagaimana kita seharusnya menjaga ritme ibadah sampai pada puncak Ramadan, yang dimana di antara target utamanya adalah kita ingin meraih satu malam kemuliaan yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan, itu Lailatul Qadar. Serta tentu target utamanya adalah kita ingin di Ramadan ini, lepas dari Ramadan, parameter seseorang dikatakan sukses atau enggak tidak lain adalah tatkala dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, satu hari Jibril alaihissalam berdoa. Jadi yang berdoa ini adalah aminun fis sama, makhluk yang paling terpercaya yang ada di langit. Bagaimana doanya Jibril? Jibril berkata, atau Jibril berdoa, raghima anfu rajulin, betapa celaka seorang hamba, ya Allah. Jadi kalimat pembuka doanya Jibril udah gak enak didengar. Kalau bahasa kita nih, kalau ada orang doa tapi doanya gak enak didengarnya, itu bahasa kita apa? Nyumpahin. Raghima anfu rajul, betapa celaka seorang hamba. Siapa dia? Man adraka Ramadan, itu orang yang mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian hari-harinya dia jalani sampai itu Ramadan selesai, berganti Syawal. Akan tetapi apa yang terjadi pada orang tersebut? Falam yughfar dzunubah, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat dia dapat kesempatan bertemu dengan Ramadan, hari-harinya dia lewati, tidak ada peningkatan dari sisi ibadah, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Nggak ada perbaikan dari sisi akhlak, tutur kata, sikap dan sebagainya. Nggak ada perbaikan bagi dirinya. Maka orang-orang seperti ini kemudian ternyata dia keluar dari Ramadan dalam keadaan dosanya belum diampuni. Nabi ketika mendengar Jibril berdoa dengan ungkapan yang seperti itu, apa reaksi beliau? Beliau katakan, amin ya Allah. Kita nggak ingin termasuk orang-orang yang gagal di Ramadan, ya. Makanya agar kita tidak gagal di Ramadan, apalagi sangat rugi jemaah kalau kita ini termasuk orang yang gagal di Ramadan. Karena Ramadan itu sangat berharga, Ramadan itu sangat mahal, Ramadan istimewa, Ramadan value-nya sangat berharga. Sampai-sampai berkata Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, salah seorang tabi'ut tabi'in, beliau pernah berkata, "Lau qila li ahli al-qubur
sekiranya dikatakan kepada para penghuni kubur, yang boleh jadi beliau adalah kedua orang tua kita, atau pasangan hidup kita, atau anak kita, atau bestie kita, orang-orang dekat kita, siapapun mereka yang sekarang berada di alam kubur, dikatakan kepada mereka, tamannau, silahkan kalian sampaikan apa yang menjadi angan-angan kalian. Tamannau yawman min Ramadan, maka angan-angan atau cita-cita yang ingin mereka bisa dapatkan adalah bagaimana agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan walaupun cuma satu hari, jemaah. Ya Allah, kita sekarang sudah masuk hari ketujuh, jemaah. Nah, agar tidak gagal di Ramadan, karena memang faktanya selain Ramadan menjanjikan banyak kebaikan. Di antaranya Nabi sifati Ramadan itu syahrul mubarak. Ya, ketika masuk hilal Ramadan, tanggal 1 Ramadan tiba, Nabi katakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu makna berkah, jemaah? Para ulama katakan berkah itu adalah kathiratul khair, sesuatu yang kebaikannya sangat banyak. Kemudian sifat kebaikannya wathubutuhu, langgeng. Ya. Tidak hanya itu, wa numuhu wa ziyadatuhu. Sifat kebaikan yang ada pada sesuatu yang dikatakan barakah, ya, itu terus bertambah dan tumbuh. Makanya jemaah, ciri-ciri orang yang gagal di Ramadan adalah tatkala seiring Ramadan harinya semakin bertambah. Dan tadi kita sudah memahami makna barakah adalah sesuatu yang kebaikannya terus bertumbuh dan bertambah. Makanya hari-hari Ramadan yang kita lewati ini, semakin hari kebaikannya semakin bertambah. Makanya yang dikatakan puncak Ramadan itu kapan, jemaah? Awal atau tengah Ramadan? Hah? Ya, akhir. Alhamdulillah, nggak terjebak ya. Ya, bukan di awal, bukan pula di tengah, di akhir, jemaah. Ya, di akhir. Kenapa di akhir, Ustaz? Ya tadi di antaranya ada satu malam, fasilitas yang Allah sediakan yang kalau kita ibadah di malam tersebut boleh jadi durasinya hanya setengah jam. Ya, tarawih kita berapa lama, jemaah? Setengah jam kan? Iya kan? Realistis pertanyaannya ya. Anda nggak tanyakan berapa juz tarawih kita, kan enggak. Berapa menit, setengah jam, tidak masalah. Ya. Yang penting konsepnya benar. Agar dengan, ini kayaknya teori ekonomi banget nih, prinsip ekonomi banget ya. Dengan sesuatu yang, apa sih istilahnya? Dengan melakukan sesuatu yang ya seringan-ringannya bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kan gitu ya. Nah, jemaah, setengah jam tidak masalah. Tapi ikuti konsep yang Nabi ajarkan agar hasilnya maksimal. Karena Nabi SAW pernah menjanjikan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, maksudnya qiyam Ramadan berdiri di malam hari di bulan suci Ramadan dengan cara melaksanakan salat. Tidak lain salat tersebut adalah tarawih. Bagaimana caranya? Ya, selesaikan salat kita ketika imam juga telah menyelesaikan salatnya. Artinya imam selesai, baru kita selesai. Maka Nabi katakan, kutiba lahu qiyamul lailah, akan dicatat bagi orang tersebut pahala sholat semalam penuh. Jemaah, itulah tawaran yang sangat berharga, jemaah. Jadi tarawihnya itu jangan 8 rakaat cabut. Kadang-kadang kita dapati begitu kan. Itu masjid mengalami kemajuan pesat. Begitu masuk 8 rakaat, imam nengok ke belakang, lah, ya kan, softnya pada maju. Kenapa? Ada pulang duluan. Emang nggak boleh, Ustaz? Boleh, Pak. Ibu boleh, kalau pulang duluan boleh. Tapi Anda rugi. Kenapa rugi? Karena sebenarnya ketika kita selesaikan bersama imam 3 rakaat lagi tuh, imam menyelesaikan witirnya, kita ikut bersama imam. Nabi janjikan, Allah udah siapkan pahala sholat semalam penuh. Luar biasa aja, ya kan? Bukan nggak boleh, boleh. Biasanya alasannya karena anak mau witir di rumah, Ustaz. Kenapa kita pertaruhkan kesempatan untuk dapat pahala sholat semalam penuh? Ya,
cuma karena ingin mengejar melaksanakan witir sendirian. Ya, padahal value-nya tentu nggak akan sama sebagaimana kalau kita ikut bersama imam. Atau ada juga yang beralasan karena nanti bangun malam, Anda mau sholat pagi Ustaz. Lah apa masalahnya? Anda selesaikan bersama imam, nanti tengah malam Anda bangun, ya sahur masih jauh waktunya, istri juga belum menyiapkan makan sahurnya, maka kita isi dengan tahajud atau qiyamul lail lagi. Boleh, tidak masalah. Berapapun jumlah rakaat yang kita mau kerjakan silakan. Ya, yang penting jangan tutup lagi dengan witir. Karena Nabi pernah mengatakan la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ini kan sebenarnya enak cuma kalau kita sudah rampung sempurna bersama imam, maka kita sudah punya investasi itu. Ya, pahala salat semalam penuh. Ternyata nanti malam kita nggak bangun, nggak usah khawatir. Kita sudah punya. Ya, tabungan pahala salat semalam penuh. Ini cuma. Dan kemudian agar kita bisa maksimal di Ramadan, nggak gagal di Ramadan. Karena Allah benar-benar menawarkan kepada kita pintu rahmatnya dibukakan lebar-lebar, pahala dilipat gandakan. Bayangkan saja 30 menit atau setengah jam nilai pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Itu kalau sholat semalam suntuk coba hitungannya dari mulai ba'da maghrib sampai subuh. Ada yang sanggup? Ya, ada. Kadangkala kita sholat di masjid yang dekat dengan kita tinggal ya, di dekat rumah kita, atau di musola yang dekat rumah kita. Satu hari ternyata DKM buat sedikit gebrakan gitu ya, undang imam dari luar, yang diundang hafiz Quran. Jemaah, kalau yang diundang hafiz Quran tuh nggak betah baca Al-Quran dengan durasi yang pendek, lama. Yang biasa setengah jam, ya ternyata ada injury time-nya tuh. Ya, jadi 45 menit cuma nambah 15 menit. Kadangkala reaksi kita, ya Allah, berangkat sehat, ya begitu sampai masjid dipimpin oleh imam hafiz Quran yang agak memperlama durasinya, mulai radang dadakan. Ya Allah, masih kode, masih dehem. Gimana coba? Ya, ini hati-hati nih. Hal-hal kayak gini nih bisa merusak ya keutamaan yang bisa kita dapatkan yang Allah sudah janjikan. Karena memang untuk bisa mendapatkan pahala salat semalam suntuk, selain kita mengerjakan bersama imam, artinya selesaikan ketika imam telah menyelesaikan salatnya, kita juga ikut selesai. Di sisi lain ada hadis yang dimana Nabi SAW menyampaikan keutamaan lain dari tarawih, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, maksudnya tarawih, syaratnya dia jalani tarawihnya dengan penuh iman, artinya dia jalani ibadah salat tarawihnya dengan penuh keikhlasan. Tidak lain dia tarawih itu karena tujuannya ingin merasakan sensasi kedekatan dengan Rabbnya. Oh, iya jemaah. Kita bisa punya momen terbaik dalam berdoa ketika sujud, udah gitu sujudnya di bulan paling mulia. Sebelum salam juga menjadi momen terbaik untuk berdoa. Belum lagi kalau kita menghayati dan memahami tentang kandungan bacaan-bacaan sholat, itu kan berisikan doa, sanjungan, pujian. Oh Masya Allah. Ya, dia jalani dengan penuh iman. Dan kemudian tarawih yang dikerjakan, ya dia jalani dengan ihtisaban. Makna ihtisab dua. Pertama, berharap pahala yang besar di sisi Allah. Dan kita tahu tadi, yang jalan pahalanya salat semalam suntuk. Kita yakin, kita berharap kita dapat itu. Ya. Tapi makna kedua dari ihtisab yang perlu kita juga perhatikan adalah jalani ibadah tersebut dengan penuh sukacita, al-farah was-surur. Senang. Nah, poin ini nih yang sering kali miss jemaah. Ya. Senang jemaah. Karena kalau kita jalani tarawih tersebut dengan penuh iman dan juga ihtisab berharap pahala yang besar, dan juga jalani tarawih tersebut dengan perasaan senang sukacita, maka apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tarawih yang kita kerjakan tersebut akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni. Ya Allah,
Nah kan itu target besar kita di Ramadan, mendapatkan ampunan dari Allah. Enggak, ini termasuk yang didoakan oleh malaikat Jibril. Ya. Dari ibadah tarawih kita, ini bisa menjadi media kesuksesan kita atau meraih kesuksesan di Ramadan. Cuma di antara syaratnya apa tadi? Ihtisab, senang. Senang, Pak. Barometer senang itu gimana? Imam pimpin tarawih, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah selesai, baca surah. Ternyata surah yang kita dengar Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Surah apa ya? Kayaknya akrab sekali sering kita bacanya. Surah apa? Al-Baqarah. Kebayang gak tuh berapa ayat? 286 ayat, hampir 3 juz. Disinilah pembuktian al-farah was-surur, senang, happy, ihtisabkan. Kalau ternyata suasana hati kita, wah, imam yang Anda tunggu-tunggu nih, imam favorit. Karena surah yang Anda tunggu dia baca, ihtisab, senang itu namanya. Tapi kalau ternyata hatinya berbicara ketika dia dengar Al-Baqarah yang imam baca, ana salah masjid, ana salah masjid, ya Allah, besok aku gak mampir lagi di masjid ini. Ini problem coba. Ini ciri orang yang gagal coba. Oh iya, dia gak ngajarin itu ibadah dengan perasaan sukacita coba. Padahal di Indonesia, andai untuk imam baca Al-Baqarah, gak akan selesai coba. Ya. Masuk ayat kelima, wa ulaika humul muflihun. Ruku, gak usah khawatir. Ruku jemaah. Ya, anak baru pernah temui itu ya, sholat dia sekali sholat 1 rakaat Al-Baqarah selesai. Enggak. Itu cuma agar kita nggak gagal di Ramadan. Jalani ibadah dengan penuh sukacita jemaah. Jemaah, apa sih yang menjadikan kadang-kala kita tuh nggak betah berlama-lama beribadah kepada Allah, wabil khusus kalau ibadah tersebut kaitannya dengan adanya bacaan Al-Quran. Jemaah, tarawih itu menjadi lama, itu dengan sebab apa sih? Yang lama itu apanya? Bacaan Al-Qurannya kan, surah Al-Fatihah. Teringat qabla al-jaiha, sebelum di masa pandemi. Bagi jemaah yang punya pengalaman sebelum masa pandemi, umrah di Ramadan, ya, itu Masya Allah, Ramadan di hari ke-20 atau malam ke-21 sampai malam terakhir, itu durasinya imam ya membagi 2 sesi, ba'da isya dan juga nanti tengah malam. Tapi ini masih berlaku, sampai sekarang masih berlaku. Jadi antum yang mau ya berangkat umrah di Ramadan, apalagi ngambil paketnya iktikaf, siap-siap jemaah. Ya, jangan berpikir tarawihnya durasinya 30 menit, jangan. Ya, ba'da isya 20 rakaat, nanti tengah malam 13 rakaat, total berapa? 33. Biasanya jamaah tuh nawar, Ustaz, boleh milih ya Ustaz? Boleh Pak. Kalau Bapak nanya boleh milih atau enggak, boleh. Anda udah bisa tebak, kira-kira dia milih yang mana nih? 13. Iya 13, atau 20, 13, pilih 13, gitu ya. Begitu besok pagi ketemu, ya biasanya ketemu itu rada-rada komplain nadanya, Ustaz, ya ternyata yang 13 lama banget Ustaz. Lah kan Bapak yang milih gitu kan. Bapak yang milih gitu kan. Bapak tanya, boleh milih ya? Boleh. Bapak pilih yang berapa? 13. Tapi lebih lama Ustaz. Nah emang gitu kan. Karena yang 13 rakaat itu 3 juz jemaah. Salasa ajza. Jadi memang tarawih itu yang lama itu durasi bacaan Al-Qur'annya. Nah kan kita pengen ya, di Indonesia karakternya nggak akan selama itu, ya. Tapi kita pengen nih, gimana agar saat kita melaksanakan tarawih, kita benar-benar merasakan sensasi kedekatan dengan Allah. Sehingga mudah-mudahan ya ketika boleh jadi tahun-tahun sebelumnya di Ramadan kita pernah mengalami di saat melaksanakan tarawih atau mengikuti sholat tarawih, ada momen-momen
Kita tuh saat berdiri seakan-akan kita nggak letak kaki kita, kayak limbung gitu loh. Karena mungkin merasakan microsleep gitu ya. Pernah nggak gitu ya? Nah, itu pengalaman kita. Kita jujur lah, kita semua pernah merasakan itu kan. Lagi terawih microsleep cuma. Bahkan bukan hanya microsleep, deep sleep. Akbar. Imam selesai, witir rakaat terakhir selesai salam, dia masih sujud jemaah, bukan karena khusyuk, tapi kenapa? Tidur. Tuh, terjadi kayak gitu jemaah, terjadi. Padahal durasinya berapa menit? 30 menit. Selesai dibangunin. Oh, ya Allah. Ternyata dia tidur. Selesai tarawih, biasa habis tarawih kan lapar ya. Nah, ternyata di depan musola atau masjid tempat dia tarawih baru buka, baru launching jajanan baru, kuliner gitu ya. Mungkin mie dok-dok gitu kan, atau mie Jogja, kan enak tuh, hangat-hangat gitu ya, Masya Allah. Melimpir ke situ tuh. Yang namanya baru launching kan rame, antri jemaah, setengah jam antrinya. Allahu Akbar. Udah gitu nggak take away lagi, makan di tempat sambil ngobrol, habis setengah jam lagi tuh. Setengah jam antri, setengah jam makan sambil ngobrol. Adakah momen micro sleep apalagi deep sleepnya saat itu, saat antri dan juga menikmati mie dok-dok? Nah, ada jemaah. Padahal durasinya lebih lama, gimana jemaah? Lebih lama saat ya antri mie dok-dok jemaah. Kan tadi setengah jam. Kenapa terjadi hal seperti ini jemaah? Nah, ini yang harus jadi bahan evaluasi kita. Padahal kalau kita berkaca bagaimana umat-umat terdahulu, Anak ambil sampel saja, satu sampel di masa Khalid ibn Duraj. Dulu berkisah, di masanya tarawih di masaku itu imam bawakan ya bacaan Al-Quran perlama asyra ajza, 10 juz per malam. Jadi 3 malam khatam, 3 juz, 3 malam khatam. Ya Allah. Ya, dan ternyata di satu malam Khalid bercerita, wakana imam marid, imamnya sakit jemaah. Ya karena imam sakit cari badal dong, ya jemaah. Pasti kita udah bisa membayangkan ya. Tentu kondisi masjid atau tempat sholat di masa lalu pasti nggak akan senyaman kondisi masjid atau musola tempat yang sekarang kita bisa melaksanakan sholat di dalamnya, ya kan? Kita dapati riwayat-riwayat mereka tuh kalau sholat, apalagi kalau musim hujan, ya Allah, maka dahi atau jidat mereka atau wajah mereka belepotan debu atau pasir, karena tidak ada karpetnya, atapnya juga sekedarnya saja, ya Allah. Tapi durasinya 10 juz, subhanallah. Imamnya sakit, dicari badal. Ternyata badal imamnya ini mentakhfif sholat, meringankan sholatnya. Yang tadinya 10 juz jadi 5 juz. Wah, jemaah, sekiranya kita hidup di masa Khalid ibn Duraj, mengikuti tarawih yang imamnya baca 10 juz per malam, ternyata sakit jadi 5 juz. Bagaimana suasana hati kita jemaah? Ya, jangan ada dusta di antara kita. Senang kan? Kita senang. Mungkin mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Bahkan bukan cuma tahmid, boleh jadi ngedoakan yang gak baik. Mudah-mudahan imam yang ini sakit lagi nih, karena grafiknya turun dari 10 juz ke 5. Ntar yang 5 nih sakit lagi, penggantinya turun lagi gitu. Ya Allah, jemaah, yuk kita cari kata kuncinya. Kenapa? Dengan kondisi penuh dengan keterbatasan, tempat yang tidak senyaman seperti yang kita rasakan sekarang, mereka mampu bertahan begitu lama. Ustaz, jemaah zaman dulu suka protes tuh Ustaz. Suka. Itu ketika dirubah dari 10 jadi 5, jamaah zaman dulu juga kayak jamaah zaman sekarang suka protes. Benar kan? Bapak yang jadi DKM atau pengurus masjid atau musola kan suka dapat protes dari jamaahnya, ya kan? Sama Pak, dari dulu tuh jamaah itu memang kayak gitu karakternya, suka protes. Baik jamaah zaman dulu ataupun zaman sekarang. Bedanya apa Ustaz? Konten protesnya. Kalau jamaah zaman dulu, mereka protes tuh. Tapi isi protesnya yang membuat kita berdecak kagum. Ketika imam asli sakit yang tadinya 10 juz diganti badal imam 5 juz, datang mereka protes. Apa yang mereka katakan?
Ma nuridu at-takhfif. Kita nggak mau diringankan. Kenapa jadi 5 juz? Kan imam yang asli 10 juz. Kenapa Anda 5 juz? Kalau besok Anda imam lagi, balikin lagi jadi 10 juz. Cuma luar biasa. Sama-sama protes, cuma isinya yang beda. Kita kan begitu tadi, biasa setengah jam. Undang imam dari luar, hafiz Quran. Ya, ternyata kebablasannya wajar 15 menit. Kan gitu ya. Nah, protes. Kalau nggak datangin langsung imamnya, datang ke DKM. Itu tadi siapa tuh imam? Ya, imamnya belagu tuh jangan diundang lagi. Itu imam belagu katanya. Ya, biasa setengah jam jadi 45 menit. Belagu tuh imam, jangan diundang lagi. Ya Allah. Jemaah, yuk kita cari. Ya, apa kata kunci sehingga menjadikan umat-umat terdahulu begitu luar biasa mereka melakukan satu ibadah di musim terbaik. Ternyata kata kuncinya adalah hati yang bersih. Karena kan yang lama itu dalam tarawih kan baca Al-Qurannya. Kan yang ngebetekin itu kalau bahasa kita kan gitu ya. Jemaah, siapa sosok sahabat yang jalinan hubungannya dengan Al-Quran begitu amat sangat dekat sampai saat beliau dieksekusi oleh orang-orang Khawarij, dibunuh dengan cara yang amat sangat biadab, dengan cara yang sangat sadis. Ya, beliau sedang dalam keadaan membaca Al-Quran. Siapa jemaah? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya, beliau di Ramadan jemaah itu luar biasa. Menghatamkan Al-Quran 1 kali. Lah sama mana Ustaz? Ntar dulu belum selesai. Itu 1 kali per hari. Manusia super sibuk. Kita jemaah kan suka beralasan karena kesibukan kita nggak bisa maksimal berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, anak sibuk Ustaz. Anak udah promosi jabatan. Anak harus mikirin THR. Anak harus mikirin tugas nih yang nanti pasti akan numpuk karena ada musim kita pada mudik dan sebagainya. Jemaah, Anda seorang pimpinan, bahkan sebagai owner perusahaan sekalipun, coba bandingkan dengan kedudukan Utsman bin Affan. Beliau juga seorang pengusaha, dan level pengusahanya beliau ini, ya, itu bukan hanya sebatas level lingkup satu negara, tapi beliau internasional, pengusaha kelas internasional. Loh iya, kita kalau bahas sejarah, itu jalur dagang beliau kan ke arah utara, Syam sekarang aja udah 4 negara, Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah. Nyebrang Laut Merah ketemu dengan wilayah Afrika, ada Sudan, ada Ethiopia, ada Mesir dan sebagainya. Kalau beliau masuk ke arah selatan, ketemu Yaman dan sekitarnya. Kebayang gak jemaah bagaimana super sibuknya beliau dengan kedudukannya sebagai seorang pengusaha kelas internasional. Belum ada ekspedisi, belum ada alat-alat penunjang yang seperti sekarang yang memudahkan aktivitas kita. Belum ada jemaah. Kayak apa sibuknya beliau? Ya. Atau yang mengatakan tadi, anak udah promosi jabatan Ustaz. Ya. Apa kedudukan kita? Pemimpin divisi kan? Atau bahkan kita pemimpin perusahaan kan? Jemaah, Utsman bin Affan beliau bukan presiden jemaah. Kalau presiden hanya memimpin satu negara, beliau pemimpin dunia jemaah. Kan beliau khalifah. Kalau ditanya oleh semua kaum muslimin yang ada saat itu di seluruh penjuru dunia, ditanya siapa pemimpin mereka, maka jawab mereka satu, tidak lain Utsman bin Affan. Ya, bukan isyarat kan ya. Masih ada waktu kan, masih ada 5 menit ya. Jemaah, ini luar biasa sibuknya. Tapi per hari di Ramadan sekali khatam. Memasuki 10 hari terakhir makin lebih banyak lagi khatam Al-Qurannya. Apa kata kuncinya? Dan ini menjadi resep buat kita agar kita nggak gagal di Ramadan. Ya, kata kuncinya beliau katakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, maka niscaya kalian tuh nggak akan pernah merasa puas. Kalian nggak akan pernah merasa jenuh. Kalian gak akan pernah merasa bosan berinteraksi dengan Al-Quran. Kata kuncinya, bersihkan hati. Maka harus kita gak gagal di Ramadan. Berbanyak istighfar jemaah. Karena dosa itu sifatnya membebani. Makanya Nabi SAW ya,
dikondisikan oleh Allah terbebaskan dari segala bentuk dosa. Wada'na anka wizrak, kami telah singkirkan beban dosa dari dirimu ya Muhammad. Karena beban dosa itu alladzi anqadha dhahrak, dia akan membebani punggungmu. Jemaah, kita tarawih durasinya hanya 30 menit. Bagaimana kondisinya? Bagaimana yang kita rasakan tatkala saat kita tarawih sambil kita memikul ransel yang boleh jadi beratnya 50 kilo, jemaah. Berat kan? Berat. Padahal cuma setengah jam. Tapi karena kita masih bawa beban atau sambil bawa beban, maka kita nggak bisa maksimal. Makanya karena akhirnya muncul micro sleep, deep sleep, itu jemaah. Karena kita belum membersihkan hati kita, berbanyak istighfar, berbanyak taubat, jemaah. Ya. Apalagi Ramadan ini adalah memang momen di mana kita dimotivasi oleh Allah dan Rasulnya untuk membersihkan diri. Terlebih Nabi SAW pernah mengatakan, Inna lillahi mutaqa minan nar. Sesungguhnya Allah itu memiliki fasilitas untuk membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Artinya apa? Kalau sekiranya ada, para ulama menjelaskan, di antara kita yang memang tercatat menjadi salah satu penghuni neraka, tapi ternyata Allah berikan satu fasilitas pembebasan dari siksa api neraka. Nama-namanya akan dihapus dari yang sebelumnya menjadi penghuni neraka, dihapus, mereka dibebaskan dari siksa api neraka. Kapan itu terjadi? Wadzalika fi kulli lailah, itu terjadi di setiap malam Ramadan. Jadi bukan di 10 hari terakhir. Itu hadis dhaif dan matanya, kontennya, isinya munkar. Kita sering dengar kadang-kala sebagian dai yang kurang selektif tidak membawakan riwayat. Mereka mengatakan Ramadan itu awaluhu rahmat. Fase awalnya 10 hari pertamanya itu adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan dari Allah. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhirnya itu adalah fase pembebasan dari siksa api neraka. Ini akan membuat rancu umat kita juga. Kalau orang meninggal di fase awal Ramadan, di hari ke-7 Ramadan meninggal, ya dia baru hanya mendapatkan rahmat Tuhan, belum mendapatkan ampunan. Apalagi belum mendapatkan fasilitas pembebasan dari api neraka. Itu keliru. Karena yang benar itu adalah rahmat Allah, ampunan Allah, dan pembebasan dari siksa api neraka. Itu sudah Allah berikan dari sejak malam pertama. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang dia merengek-rengek kepada Allah lewat munajat yang mereka sampaikan agar dosa-dosanya diampuni. Ya, ini sebenarnya materi yang sangat panjang. Cuma karena waktu kita singkat, satu poin besar ini saja yang semoga kita bisa harapkan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang gagal di Ramadan. Ini bisa Anda sampaikan. Ya, masih ada kesempatan bertanya mungkin satu orang. Masya Allah. Ada ya? Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala bentuk khilafan dan kita mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.